untuk menghadapi penjajah. Kita dilahirkan di masa merdeka, tetapi dengan semua nikmat Allah yang Allah berikan dalam kedamaian, ketentraman itu tidak akan pernah untuk memupuskan di dalam hati-hati setiap bangsa Indonesia jiwa-jiwa perlawanan. Jika suatu hari, suatu masa, suatu saat ada bangsa-bangsa hina yang ingin kembali menjajah bangsa Indonesia, apakah kalian, wahai putra-putri Indonesia, akan siap mengusir mereka kembali? Akan siap berjuang? Hancurkan mereka? Tidak ada lagi kata bagi bangsa Indonesia mulai 45 sampai nanti hari kiamat, kata bisa dijajah, kata bisa direndahkan oleh bangsa manapun. Kita bangsa besar, bangsa yang keturunan manusia-manusia agung di masa lalu penjajah menjadikan bangsa Indonesia selama kurang lebih 200 tahun sebagai bangsa yang merasa dirinya hina, bangsa yang inferior, bangsa yang tidak ada keunggulan di atas bangsa lainnya. Dan itu telah lama menjadikan bangsa kita menjadi bangsa-bangsa yang tidak mengerti keagungannya. Namun hari ini, sayonara, selamat tinggal rasa imperialitas bagi bangsa Indonesia. Siapapun bangsa di dunia ini, kami bangsa Indonesia mengiklankan, kami bangsa Indonesia memproklamirkan, kalian harus dengar suara kami. Kami mau bersahabat dengan siapapun bangsa-bangsa lain, tetapi kami tidak pernah mau dijajah. Kami bisa bersahabat dengan siapapun, tapi kalau kalian ingin menjadikan bangsa Indonesia dan negeri kami tercinta sebagai jajahan, maka kalian harus berhadapan dengan setiap putra-putri Indonesia. Kalian harus mempersiapkan keberanian yang luar biasa untuk menghadapi keberanian putra-putri Nusantara yang bagaikan harimau-harimau Sumatera, yang bagaikan badak-badak Banten, yang tidak mungkin akan mundur untuk menghadapi siapa saja orang yang ingin menjaga bangsa dan negeri berkembang. Siapkan saja rudal kalian, hai bangsa-bangsa lain. Siapkan keberanian kalian yang paripurna untuk menghadapi kami bangsa Indonesia jika kalian ingin menjajah dan menguasai tanah tercinta warisan kakek kami ini. Dan kami tidak mungkin akan mempersilahkan dan membiarkan kalian hidup tenang di tanah kami dalam keadaan kami tidak mulia. Kamilah pemilik negeri Nusantara ini. Kami dan anak cucu kami yang akan menjadi raja untuk selamanya, yang akan menikmati kemuliaannya. Tidak boleh bangsa lain untuk merasa lebih tinggi di tanah ini dari bangsa Indonesia. Kalian siapa saja yang bukan bangsa Indonesia boleh tinggal hidup di Indonesia, namun kalian harus siap menghamba untuk bangsa Indonesia. Kalau kalian ingin jadi tuan, di negeri kami ini punya kakek, di negeri ini kami punya leluhur, maka siap-siap kalian akan berhadapan dengan kemuliaan dan kehormatan putra-putri Nusantara, kami bangsa Indonesia. Kami tidak akan biarkan lagi kalian merasa lebih tinggi di tanah Nusantara ini daripada kami putra-putri. Ternyata semakin mendetil oleh Kiai Haji Imanuddin Utsman Al-Bantani, dibongkar ternyata Ba'lawi itu adalah ngaku-ngaku dzurriyyah Rasul. Tidak ada fakta baik dalam kitab nasab maupun kitab sejarah, jangankan kitab, manuskrip saja tidak ada. Lebih-lebih diperkuat dengan tes DNA. Sampai hari ini sudah 180 Ba'lawi yang dites DNA, tidak ada satu pun yang haplogropnya nyambung kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa mau percaya? Apa mau percaya? Mohon maaf, kelakuan anak gitu, tes DNA hasilnya gitu.
Bukti dina kitab sejarah kitab nasab bahwa Ubaidillah yang ngaku anaknya Sayyid Ahmad bin Isa tidak ada. Karena Sayyid Ahmad bin Isa ayahnya yang diaku Ubaidillah itu hanya 3, Sayyid Husain, Sayyid Ali, Sayyid Muhammad. Ubaidillah itu tidak ada. Sampai hari ini di pinta kitabnya enggak ada. Yang muncul itu adalah rekayasa. Apa masih iya? Kita masih percaya. Mohon maaf ketika saya berbicara seperti ini, Ceng Mujib itu NU kan? Saya mohon maaf pengurus NU Provinsi Jawa Barat di jajaran Suriah. Kenapa NU tidak bicara? Ceng Mujib kok setelah jadi ketua PWI lantang bicara? Mohon maaf, sejak dulu Ceng Mujib adalah begini. Urusan pengurus NU tidak berbicara tentang nasab, itu adalah hak mangga. Cuman aya anu berbicara na harewosan, aya anu bicara na geus dina panggung, aya anu kerek pabaliut dina jero hate, aya anu geus ngabeletuk dina biwir. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya yang tersinggung adalah ketika sosok Habib Sepuh mengatakan bahwa NU adalah menang aki urang, padahal tidak ada dalam catatan sejarah yang mendirikan NU dari golongan Habib. Berarti itu adalah pengkhianat, pembelokan terhadap sejarah. Siapapun dari manapun, kekuatan apapun yang merusak sejarah terhadap NU, kita harus berani menyatakan perang kepada mereka. Betul? Siap. Lebih sakit NKRI menang aki urang, Habib dea. Indonesia mal merdeka wa Habib. Indonesia bisa makmur gara-gara ayah Habib. STNK menang Habib. Halo? Halo? Kenapa hari ini nasabnya ini yang harus diselesaikan? Karena mereka seenaknya bertindak kepada kiai ajengan santri karena merasa dirinya sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak orang yang berpandangan, Habib mah punten ari ka dzurriyyah Rasul. Oh iya teh dzurriyyah Rasul, orang cinta hukumna wajib. Cinta terhadap dzurriyyah Rasul nu asli hukumna wajib. Yang nggak boleh itu mengikuti akhlak turunan Rasulullah asli yang bertentangan dengan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Turunan Rasul mabok, ikuti apa jangan? Turunan Rasul gak sholat, ikuti apa jangan? Turunan Rasul dawir, ikuti apa jangan? Lebih-lebih kalau ini adalah bukan, karena tidak ada bukti sebagai dzurriyyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dampaknya setelah dibahas oleh kita bersama, punten ka abdi saminggu teh tara kurang ti 10 Habib bangsa. Ayeuna mah geus sataun leuwih teh sapotong-potong acan. Abdi mah atuh lain ukur di penta doma 2, di penta mobil. Awewe mah lain ukur hiji 2. Santri duka sabaraha puluh, duka sabaraha ratus. Jadi abdi mah dibere ku Habib teh warag. Dipenta warag, dipaling ngos, ditipu minang. Jadi kumplit kana rasahan mah. Kapungkur mah nu ngaos di abdi kada Habib wae. Tapi da nu baheula mah ulama saya akhlakna gaduh rezeki teh nya ka fakir miskin. Jadi pikaresepen pikalucueun jelema teh ngaidolakeun. Lain jika Habib alam kiwari datang menta kita salat mung mabok teh naon dakwah gawena nganyarekan batur anti pamarentah, bahkan terindikasi dek ngabubarkeun NKRI mendukung ISIS. Kalau begitu kawan apa lawan? Jangankan seorang Habib, jangankan beberapa Habib, hei polisi, hei TNI, kau abdi negara, jika kau sudah anti Pancasila, sudah anti NKRI, NU dan PWI menyatakan perang kepada polisi dan TNI aparat negara yang anti terhadap Pancasila. Paham? Berarti lamun kitu urang Pancasila jeung NKRI teh gara-gara pemerintah, gara-gara TNI, gara-gara polisi, atau gara-gara ilmu? Sebab hari ini mohon maaf Pak, sudah ribuan polisi yang terpapar Islam radikal, sudah ribuan TNI yang terpapar radikal. Apa itu kawan? Apa lawan? Apa kawan atau lawan? Kita tidak takut. Mereka belajar perang, kita juga belajar perang.
Mereka punya bedil, aing gelo bacukil. Cuman sedikit bedanya ulama dengan polisi. Apa? Ulama salah bisa ditangkap polisi, polisi salah nggak bisa ditangkap ulama. Itu saja beda. Tapi kita doakan polisi-polisi dan TNI kita yang aktif hari ini konsisten, konsekuen terhadap komitmen 4 pilar kebangsaan, NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 45. Jika mereka ada di situ, kita wajib membantu mereka mempertahankan bangsa dan negara. Siap? Siap? Tidak boleh kita bertentangan dengan mereka. Ketika polisi dan TNI berada pada barisan dan pasukan, apa yang diharapkan oleh kita bersama mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Terlalu panjang ini sambutan. Kesimpulannya, tugas PWI adalah bagaimana kita mempertahankan, melestarikan, melanjutkan perjuangan leluhur para wali songo, ulama-ulama Nusantara, baik urusan agama maupun urusan negara ataupun urusan keumatan. Artinya visi misi itu tidak jauh berbeda dengan Nahdlatul Ulama. Hei saudaraku yang hari ini aktif di NU, salah besar Anda beranggapan PWI melawan atau nyimpang dari NU. Aing Abdul Mujib, pengurus NU Provinsi Jawa Barat, samodana melaan Nahdlatul Ulama. Betul. Saya ketika masuk di PWI terus terang, masuk di PWI, jika PWI memperkuat NU samodar, jika PWI ngaruksak NU kuaing di papajetna. Saya ngomong di depan ketua umum, kebetulan dengan ketua umum mulai ayahnya beliau Profesor Dr. Haji Padasim dengan ayah saya itu adalah sahabat karib, sering diundang. Kemudian juga anaknya sekarang Dr. Kiai Abbas beserta yang lain-lainnya adalah termasuk sahabat dekat. Maka ketika di PWI ada beliau, saya tetap menyampaikan. Begitu saya disuruh menjadi ketua PWI Jawa Barat, saya menyampaikan, jika PWI ini mau memperkuat visi misi Nahdlatul Ulama, ayo bersama-sama saudara. Tapi jika hadirnya PWI dari kecewa, dari dendam, apalagi ada gerakan, ada tujuan lain yang mengancam dan merusak NU, saya Mujib siap samodarna mempejet PWI. Paham? Kalau begitu NU dengan PWI berseberangan atau bersama-sama? Berseberangan apa bersama-sama? Mata lamun aya jelema nu nyebutkeun PWI ngancam NU, ngomong hareupeun aing hulu sia ku aing dasaan. Cek batur ngabelentrang ku mangke. Urusan medok diadu marasiko. Penting ulah ngeok memeh dipacok. Makanya mohon maaf pengurus-pengurus PWI yang ada di luar mau melakukan kegiatan seperti Sukabumi, seperti Bogor, Cianjur, kemudian kabupaten-kabupaten yang lainnya yang serupa mau melaksanakan kegiatan seperti ini, maju terus, jangan hiraukan orang yang menghalang, jangan biarkan mereka-mereka yang selalu berbicara membela agama tapi mengancam keutuhan berbangsa dan bernegara. Kita lawan, kita hadapi dengan resiko apapun, insyaallah taala, dengan lillahi taala berjuang di PWI, kita akan senantiasa mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, karomah para wali, barokah para ulama akan kita terima bersama. Doakan saya, walaupun ya saur pangrasati dia mah ketua PWI Jawa Barat teh awakna mah leutik cek sim goreng tapi teu gede. Ada sim goreng mah kieu awak leutik parabot sok bisi aya nu dek nyobaan gitu. Insyaallah leutik-leutik ge teh teu gede tapi melaan agama, melaan ulama jeung melaan negara insyaallah hayang nepikeun ka sapaehna. Sim kuring punten ngaji di hiji tempat dicarek ngomong NU, di sini kiai jangan ngomong NU kunaon, di dieu mah teu bareukeun. Oh lamun teu bageun maka kumaha bakar riweuh, cek sim kuring lamun kitu riweuhkeun sakalian. Kiai beres ngaji balik panitia wakil bakal aya nu nyerbu moal balik dek maturan panitia lain gitu kayak balik bisa nu megat pegat deui baik gede mah cenah loba tukang teluh maksudna kompor sok kana beuteung tong kompor hawo ku aing didaguan sok kumaha deui geus kitu nya sok ke cenah kumaha kiai dia lemat
teu beki ka NU jelema ngaena NU eta teu nyaho tentang NU. Tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit itu adalah amaliyah-amaliyah warga Nahdlatul Ulama. Kiai, saya mah FPI. Atuh jang, FPI itu bukan wadah akidah, itu wadah pergerakan memberantas mabuk, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu wilayahnya Front Pembela Islam dulu, yang sekarang sudah dibubarkan. Adapun satu wadah atau organisasi yang ingin memelihara tahlilan, marhabaan, ziarah kubur, talqin mayit, haulan, termasuk nisbus saban adalah Nahdlatul Ulama. Karena organisasi lain tidak mempertahankan tentang amaliyah itu, terutama akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa dipahami ya? Saya tidak mau ibu-ibu, bapak-bapak PWI ini dibingungkan dengan NU. Memang NU bukan PWI, PWI bukan NU. Ari celilis mah carokena AF, ari ceimas mah carokena dadan. Jadi dadan jeung ceimas, AF jeung naon lilis jeung mang AF. Tapi sarua dadan AF imas jeung lilis adalah jelema, imas jeung lilis awewe, dadan jeung AF lalaki. Artinya orang NU siap gabung ke PWI karena PWI mau menyempurnakan dan membantu NU. Orang NU mendukung PWI karena PWI lahir untuk memperkuat NU. Paham? Insya Allah saya bicara seperti ini adalah tanggung jawab lahir batin dunia akhirat. Jika NU menganggap PWI mengancam, bahkan PWI itu adalah akan mengacaukan agama dan negara, saya sarankan kepada oknum NU seperti itu, tong ngajedong di NU, tong jadi pengurus NU, siap modal ngajedong di NU bakal kawalat di NU. Sebaliknya, jika di PWI ternyata maksud tujuan menggerogoti dan menghancurkan NU, tong hayang jadi pengurus PWI mending modal ngajedog di PWI kawalat di para ulama. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu khaira. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, al-ulama'u qadatun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim, para kiai, para kesepuhan, para tokoh yang saya hormati dan saya muliakan, dan yang sangat ditunggu-tunggu doa dan barokahnya. Mudah-mudahan para kiai, kesepuhan-kesepuhan semuanya senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani serta panjang umur barokah.
aparat pemerintah Kabupaten Subang, Bupati atau yang mewakilinya, Bapak Kapolres atau yang mewakilinya, Bapak Dandim atau yang mewakilinya, tidak lupa Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, Bapak Kepala Desa, Babinsa, Babinmas, para RW, Pak RT, seluruh jajaran aparat pemerintah yang saya muliakan. Semoga Allah memberikan kemampuan untuk melaksanakan tugas sebagai petugas negara untuk mengelola program negara Indonesia pada umumnya, khususnya Subang menjadi kabupaten yang aman, nyaman, tenang, tentram. Mudah-mudahan sampai sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terlebih dahulu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para kesepuhan. Kesepuhan di Subang ada juga yang merangkap jabatan sekaligus menjadi kesepuhan di DPP PWI Laskar Sabilillah. Ketua PWI Laskar Sabilillah Kabupaten Subang beserta jajaran yang insyaallah ta'ala pagi hari ini adalah akan dilantik, walaupun jauh-jauh SK sudah diturunkan, tetapi kegiatan yang sifatnya seremonial menjadi penguat untuk sebuah organisasi hari ini adalah dilaksanakan. Saya atas nama Ketua PWI Laskar Sabilillah Jawa Barat sangat berbahagia dan berbangga hati melihat kekompakan, kelengkapan, kesigapan, kesiapan, terutama selain kompak, dari awal tidak terdengar ada riak-riak yang aneh-aneh. Ini pertanda bahwa Subang bukan tidak ada masalah. Subang bukan tidak ada sekelompok yang merasa hari ini adalah dirugikan, tetapi ini menunjukkan bahwa Subang adalah sudah tercerahkan dan tercerdaskan. Beberapa kegiatan di tempat lain, mohon maaf, seperti di Majalengka, Karawang, personil polisi yang turun sampai 800 personil. Bukan hanya dari Polres, dari Mabes, Polda, Polres, setiap polsek mesti dikerahkan. Karena di situ masih banyak orang-orang yang belum paham PWI itu apa, lalu mau kemana. Lebih-lebih ada di satu daerah Kapolres bahkan Kapolsek gak berani memberikan izin karena terpengaruh atau terprovokasi oleh provokator yang dalam penyampaiannya adalah hebat. Dianggap anggapan polisi semua kiai itu adalah hebat barangkali. Semua ustadz itu adalah pikirannya lurus, anggapannya berarti berangkatnya dari husnudzon. Padahal hari ini adalah banyak penceramah yang disebut mubalik kondang atau kiai. Mudah-mudahan di sini dan kami tidak terjadi. Selesai ceramah itu check in ke hotel. Mau apa? Kalau saya bilang check in ya pasti bawa perempuan. Kalau ke hotel ya tendensinya perempuan yang bukan yang biasa ketemu setiap hari atau perempuan halal, tetapi adalah perempuan haram. Kalau bahasa Garutna asup jeung nuk itu ke hotel pasti belekok samidin. Bahasa Garut itu.
Kalau seorang mubaligh atau ustaz atau ajengan sudah seperti itu perilakunya, saya yakin di dalam pikirannya adalah banyak pikiran-pikiran yang bergerak, bertindak, bersikap bukan untuk kepentingan agama, bangsa dan negara, tetapi cenderung untuk kepentingan pribadi. Insyaallah ta'ala PWI atau Pejuang Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah hadir, didirikan atau lahir berangkat dari kekhawatiran. Khawatir apa? Ada gerakan-gerakan separatisme yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang mendirikan PWI itu adalah 99,99 adalah para pejuang dan kader NU. Makanya jangan aneh kenapa yang menjadi pengurus PWI adalah pengurus NU, pejuang PNI adalah pejuang NU. Ketika berbicara NU sudah tidak usah diragukan lagi, selalu membawa visi misi tugas ulama, di mana tugas ulama itu adalah satu, himayatuddin, yang kedua adalah himayatud daulah, yang ketiga adalah himayatul ummah. Ketika berbicara himayatuddin, ulama Nusantara, leluhur kita, pejuang kita adalah menjaga agama Islam. Ketika berbicara Islam, leluhur kita, ulama kita adalah memperjuangkan, menerapkan, menegakkan, mensiarkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sedikit saya mengingatkan kenapa kita titik tekan di situ, karena apa yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Ada Syiah, ada Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah, Najjariyah, Jabbariyah, Musyabbihah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah menjadi 22 golongan, Khawarij 20 golongan, Mu'tazilah 20 golongan, Murji'ah 5 golongan, Najjariyah 3 golongan, Jabbariyah segolongan, Musyabbihah segolongan, Ahlus Sunnah wal Jamaah segolongan, jumlah 73 golongan, kulluha finnar, semua celaka illa wahidatan, kecuali satu yang selamat. Siapa? Rasulullah ketika ditanya man hiya ya Rasulullah, jawabnya ma ana alaihi wa ashabi, yang selamat adalah pengikutku dan pengikut sahabat-sahabatku, pengikutku Ahlus Sunnah, pengikut sahabatku Ahlul Jamaah. Maka yang selamat adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang disebarkan oleh ulama-ulama kita, pejuang-pejuang kita, leluhur kita adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika berbicara Ahlus Sunnah wal Jamaah, mohon maaf karena ini pun adalah banyak yang mengklaim ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya hanya Quran dan hadis. Itu adalah wadah organisasinya Persis, organisasi yang lahir tahun 1923. Ada pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 3, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijtihad. Ijtihad di dalamnya adalah ada ijma' sahabat. Itu wadah organisasinya namanya Muhammadiyah, organisasi yang lahir tahun 1912. Kita yang disebarkan oleh ulama-ulama Nusantara adalah pengikut Nabi, sahabat Nabi yang dasarnya 4, 1 Quran, 2 hadis, 3 ijma' dan qiyas, yang itu semua adalah dilestarikan dan dipertahankan oleh sebuah wadah yang namanya Nahdlatul Ulama, disingkat NU, yang lahir tahun 1926. Jadi NU lahir untuk mempertahankan akidah Ahlus Sunnah
sunnah wal jamaah dalam konteks dasar hukum agama Quran hadis ijma qiyas, yang dalam urusan akidah mengikuti akidah Syekh Abu Hasan al-Asy'ari atau Abu Mansur al-Maturidi. Urusan ubudiyah wajib bermadhab, madhab yang boleh diikuti salah satu yang empat. Satu madhab Hanafi yang didirikan oleh Imam Hanafi, itu ulama yang lahir di Kufah tahun 80 Hijriah. Yang kedua madhab Maliki yang didirikan oleh Imam Malik, ulama yang lahir di Madinah tahun 93 Hijriah. Yang ketiga madhab Syafi'i, ulama yang mendirikannya adalah Imam Syafi'i, itu adalah ulama yang lahir di Palestina tahun 150 Hijriah. Yang keempat madhab Hambali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, itu ulama yang lahir di Baghdad tahun 164 Hijriah. Yang ketika berbicara tasawuf mengikuti tasawuf Imam Junaidi al-Baghdadi atau Imam al-Ghazali. Itulah Nahdlatul Ulama. Yang kedua himayatud daulah, berbicara menjaga negara, karena ulama selalu punya prinsip bagaimana agar ilmu atau kita melaksanakan tugas dari Allah ini adalah bisa berjalan dengan baik. Leluhur-leluhur kita mengajarkan kepada kita prinsip ilmu yang diikuti adalah al-ilmu alladzi yusahhihul aqidah, ilmu yang bisa membawa manusia berakidah yang benar. Yang kedua al-ilmu alladzi yusahhihul ibadah, ilmu yang bisa membawa manusia ibadah yang benar. Yang ketiga al-ilmu alladzi yuslihul qalba, ilmu yang bisa membawa manusia hatinya benar, hatinya bersih. Ilmu akidah namanya ilmu tauhid, ilmu ubudiyah namanya ilmu fiqih, ilmu tasawuf, ilmu hati, ilmu adalah namanya ilmu tasawuf. Ulama berpikir bagaimana agar semua ini dijalankan dengan baik, maka harus punya tempat yang baik. Bagaimana akan bisa mengamalkan ajaran yang baik jika tempatnya itu tidak dalam keadaan aman? Maka ulama ketika bicara agama pasti berbicara negara. Lebih-lebih kalau ngutip salah satu konsep yang disampaikan oleh Imam Ghazali, al-mulku wad-dinu tau'amani, kekuasaan dengan agama adalah dua saudara kembar. Sabeda-beda na oke nu kembar pasti seueur sami na daripada beda na. Sabab nu kembar mah beda jasad, saadonan sapabrik, bijilna tidinya nyieuna bareng, otomatis lahirna sok sanajan sirah dua seueur samina saeutik beda-bedana. Ketika berbicara negara, ulama karena Indonesia ini adalah mayoritas mengikut madhab Syafi'i, maka konsep Imam Syafi'i yang dipakai. Di mana konsep negara kata Imam Syafi'i ada Darul Islam, ada Darus Salam, ada Darul Harbi. Ketika menjadi Darul Islam, negara yang berpedoman kepada Al-Quran, ulama membaca situasi dan kondisi. Apakah kawan kita yang agamanya bukan Islam atau non-Muslim menerima atau tidak terhadap pedoman kita jika Indonesia dipaksakan dengan itu? Karena Indonesia tingkat heterogenitas dan pluralitasnya sangat tinggi, ribuan budaya, ribuan suku, ribuan bahasa, ribuan agama, ribuan keyakinan, ratusan agama. Maka nampaknya kata ulama, jika dipaksakan ini akan terjadi huru hara, perang tidak akan selesai. Maka ulama ketika mau memutuskan masalah pasti akan menjadikan salah satu modal utama adalah kaidah usul fiqih, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menghindar dari keruksakan wajib didahulukan daripada kita terlebih dahulu mencari kebaikan. Mala yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Hayang masa 10 ayat 7 ge lumayan.
inginnya mendirikan syariat Islam, tapi jika terjadi peperangan, yang penting bagaimana kita selaku umat Islam melaksanakan ajaran Islam tidak diganggu oleh kawan kita sebangsa setanah air yang non muslim. Maka dari kaidah itu ulama lebih condong membawa negara damai. Kawan kita orang Indonesia yang non muslim, kita biarkan ibadah sesuai dengan keyakinannya, tidak usah kita ganggu, tapi mereka harus paham tidak boleh mengganggu kepada kita melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran Islam, karena prinsip dalam agama adalah lakum dinukum waliyadin. Maka dari olahan, dari cara, dari musyawarah, Indonesia harus dibentuk menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak usah dipaksakan dasar negara salah satu golongan, salah satu agama, karena komprehensif, karena masyarakatnya macam-macam, harus ada sebuah pedoman atau ideologi negara yang bisa diterima oleh semua agama, bisa diterima oleh semua golongan, bisa diterima oleh semua kekuatan. Tetapi ideologi itu jangan sekali-kali menentang kepada Al-Quranul Karim selaku pedoman rakyat Indonesia paling banyak, yakni yang beragama Islam. Maka digodoklah ideologi negara, lahirlah Pancasila. Kenapa Pancasila isinya tidak menentang kepada Al-Quran, padahal itu adalah bukan Al-Quran. Indonesia adalah bukan agama, bukan negara agama, tetapi tidak lepas dari nilai agama, karena yang merumuskan Al-Quran, Pancasila, salah satunya adalah Kiai Haji Wahid Hashim, anaknya Mbah Hashim Asy'ari, ayahnya Kiai Haji Abdurrahman Wahid, yang sosok tersebut paham terhadap Al-Quran, bagaimana membuat ideologi negara tidak menentang kepada Al-Quranul Karim. Alhamdulillah, lahirlah Pancasila. Maka Pancasila adalah sebuah ideologi negara yang menjadi kemenangan besar bagi kita selaku rakyat Indonesia yang beragama Islam. Alhamdulillah. Maka dari situ ulama mengajak kita, mengajarkan kita tidak usah repot-repot untuk Indonesia, sudah saja negara kesatuan Republik Indonesia, karena yang melegalkan sebuah wadah organisasi ulama adalah NU. Maka bagi NU, NKRI harga mati. Ini terkait dengan negara. Yang ketiga terkait dengan himayatul ummah, menjaga umat. Bagaimana agar umat hidupnya nyaman, bagaimana agar rakyat selamat di dunia, raos akhirat selamat. Maka ulama berpikir selamatkan negara. Selamat negara, selamat agama. Kacau negara, kacau agama. Urus negara, ngurus agama. Riweh negara, riweh agama. Laras gitu? Kita ngurus negara berarti ngurus agama. Menghancurkan negara, menghancurkan agama. Sudah jelas itu. Nah, PWI membaca hari ini ada gerakan separatisme yang itu adalah berlabel agama, berkedok agama, tetapi mendikotomikan atau ngagelugen agama dengan negara. Mereka selalu mengatakan bela agama. Mereka berteriak Allahu Akbar, ngacungkeun tangan bari meureub. Anu cek urang teh sami Allahu liman hamidah. Bela agama, bela Islam, tetapi hancurkan NKRI, hancurkan Pancasila. Kira-kira jeung pemikiran orang NU cocok teu? Cocok teu? Sesuai tak? Kita terhadap gerakan mereka apakah menyerah atau melawan? Menyerah apa melawan? Menyerah apa melawan? Bohong jadi kader NU jika tidak menjadikan negara sebagai kewajiban untuk kita bela. Betul apa betul? Bagaimana ketika Indonesia baru 3 bulan merdeka, lalu datang sekutu Inggris beserta Belanda. Pak Soekarno hebat, Pak Soekarno cerdas, Pak Soekarno lantang, Pak Soekarno berani. Tapi kalau harus berhadapan dengan tentara sekutu, lieur Pak, jangar Pak, ngadeg-deg Pak, lek kumaha aing ngalawana, itu loba baru ka senjata,
aing sorangan itu bedil urang cukil. Kinten-kinten bedil sareng cukil diabenkeun mana nu bakal kengeng? Ya bedil atuh da bedil mah sorana gedar, cukil tot. Ku cukil mah paling ge kentop. Ku bedil mah totos. Laras kitu. Dalam kondisi darurat Pak Soekarno, dalam pikirannya yang kalang kabut, siapa yang mencerahkan Pak Soekarno? Seorang jenderal yang latar belakangnya ustadz, seorang jenderal yang latar belakangnya santri. Siapa itu? Jenderal Sudirman. Santri itu, ustadz itu. Kemana arahnya Jenderal Sudirman? Pak Soekarno, Pak Presiden, kita ini berhadapan dengan masalah besar. Ini masalah serius. Mereka datang bukan mau ngurusin tawanan perang, mereka mau menjajah kembali. Kita baru 3 bulan belum selesai, masa kita diam? Lah iya, bukan kita diam. Apa yang harus kita lakukan? Harus kemana kita mengadu? Kata Jenderal Sudirman, datang saja ke ulama kita, yang notabene beliau adalah sebagai pejuang agama, pejuang bangsa. Mereka siap mati demi agama dan bangsa. Siapa beliau? Yang didatangi oleh mereka adalah Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa itu? Pendiri Nahdlatul Ulama. Begitu datang ke Mbah Hasyim, lalu Mbah Hasyim manggil Mbah Wahab Hasbullah, kumpulkan ulama sejawa dan semadura. Ini ada pertanyaan PR dari presiden kita. Indonesia hari ini dalam keadaan darurat. Banser geus loba nu kiih, sabilillah geus nyarempot, awewe geus jareble. Tentara sekutu mau mengambil alih kemerdekaan. Apa yang harus kita lakukan? Ulama saat itu adalah tidak tidur sehari semalam membahas terhadap tugas dari apa yang dimohonkan oleh Pak Soekarno, yang kesimpulan hasil bahasan dituangkan dalam isi resolusi jihad yang isinya melawan penjajah hukumnya wajib, umat Islam wajib mangkat senjata, terutama warga Nahdlatul Ulama. Lawan mereka, haram mundur ketika penjajah mau mengambil alih negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan ada fatwa ulama itu, yang di situ ada bumbuan, hei tong sieun paeh bela negara mati syahid, jangan takut mati membela negara mati syahid. Punten nu tadi nanggeus kiih, tadi nanggeus nyempot, tadi nanggeus nyeri sirah, tadi nanggeus nyeri beuteung, tadi nanggeus teu puguh rampa, teu hayang dahar, teu hayang kiih, teu hayang nginum, teu hayang naon, karena ada motivasi dari fatwa ulama bela negara mati syahid. Kita wajib membela negara. Ayo bersama-sama ulama dan santri. Maka 2 minggu berturut-turut tidak berhenti terjadi peperangan antara tentara sekutu dan santri kiai rakyat Indonesia. Ternyata yang membunuh panglima perang dari Inggris, maaf, bukan tentara, bukan polisi, karena itu belum terbentuk. Siapa? Adalah santri. Namanya jangan salah, Bapak atau Ustadz Harun. Itu adalah yang membunuh panglima perang. Bukan Habib. Bukan Habib. Adalah santri yang cinta dan berguru kepada ulama asli Indonesia, ulama Nusantara. Namanya adalah Harun. Mudah-mudahan ada dalam rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kalau begitu santri hebat apa tidak? Kalau begitu ulama berperan apa tidak? Maka mohon maaf kalau bapak-bapak sering melihat sekarang tayangan ceramah saya di YouTube, kalau ada bupati, ada gubernur, presiden, menteri, DPR, Kapolri, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, dan Ramil dan Dim gak menghargai kiai, gak menghargai santri, gak menghargai ulama, pejabat itu harus dibawa ke rumah sakit jiwa. Harus dibawa kemana? Ke rumah sakit jiwa. Eta pejabat anu miring. Mereka tidak tahu diri. Ari jelema teu tahu diri, sageur eta lieur. Orang nggak tahu diri itu sehat apa sakit? Bertamu ke Indonesia, numpang hidup di Indonesia, berguru ke ulama-ulama Indonesia, akhirnya mengklaim tidak akan ada Indonesia jika tidak ada Habib. Indonesia barkah karena ada orang Yaman yang disebut dengan Habib. Mohon maaf Pak, Habib itu sebutan orang Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasul. Punya dukung Habib. Ya.
itu adalah orang Yaman. Kalau zuriat Rasul bukan dari Yaman, itu bukan Habib. Seperti Mekah, Irak, Iran, itu adalah Sayyid. Wilujeng Abah Anton Jenderal Dr. Purnawirawan Anton Carlian. Beliau mantan Kapolda Jawa Barat. Saya ikut mendukung Habib. Dilanjut ya. Beliau di PWI Jabar jajaran kesepuhan. Alhamdulillah bersedia bersama-sama kita berjuang di PWI Laskar Sabilillah. Sedikit lagi saya lanjutkan. Jadi itulah yang menjadi latar belakang Wilujeng PWI berdiri, karena ada satu gerakan yang ini adalah sangat berbahaya bagi kehidupan kita beragama, bangsa dan negara. Mohon maaf sedikit saya sambil berdiri. Oke, mohon maaf. Kalau berbicara apa yang tadi disampaikan bagaimana Kiai tentang Habib, saya cukup kenyang bergaul dengan para Habib. Saya kurang lebih sekitar ya 50 tahun lebih lah, 50 tahun sebelum saya lahir. Ya. Ya. Beliau kecewa karena salah satunya korban dawir. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani memberikan ceramah dalam Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 pada 17 Agustus tahun 2025, menerangkan tentang sejarah bangsa Indonesia panjang lebar. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani menuturkan dalam pidatonya ya teman-teman, pidato kebangsaan. Jadi harus warga Indonesia harus tetap bersatu padu, jangan mau diadu domba atau memecah belah seperti yang ramai sekarang. Dan Kiai Ceng Mujib juga membahas tentang masalah nasab klan Balawi, yang mana kata Ceng Mujib ini klan Balawi ini tidak tersambung atau putus, tidak tersambung kepada Rasulullah SAW dari segi nasab. Juga dari segi filologi, DNA juga tidak tersambung, tapi ngaku-ngaku cucu Nabi gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.